Ganjar Pranowo mempunyai pandangan-pandangan yang sangat visioner. Membangun Komcat, Komando Cadangan. Ada sekian ribu orang dibiayai negara. Pertanyaan saya sekarang, kemana Komcat itu? Dan apa manfaatnya Komcat itu sekarang? Tidak ada. Saya pikir Pak Prabowo akan keteteran kalau dicecar oleh Anies dan Ganjar. Karena dua orang ini macannya podium, sehebat apapun dia dipoles akan keluar juga. Buat apa menyewa anchor stasiun televisi mahal kalau hanya sebagai pembaca pertanyaan dan timekeeper semata. Memalukan sebetulnya. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, putaran debat Capres-Cawapres akan berlangsung lagi. Ini yang ketiga. Kalau tidak salah akan dilakukan tanggal 7 Januari 2024 dan ini jatahnya adalah debat Cawapres. Temanya ada 3. Pertama tentang pertahanan keamanan, kedua tentang geopolitik, dan yang ketiga tentang hubungan internasional. Seru, sangat seru. Dan rakyat menunggu apa yang akan dipaparkan oleh seorang Prabowo Subianto, Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Tapi saya kali ini akan menyoroti dua sisi saja, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Saya melihat rekam jejak seorang Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, orientasi dalam melihat pertahanan keamanan khususnya, ini menurut saya masih old school, ya. Masih pakai pandangan-pandangan yang lama. Mungkin orientasinya masih pertahanan pulau besar, mungkin begitu. Sehingga Pak Prabowo gemar sekali membeli alutsista. Padahal dalam kenyataannya, perang frontal seperti zaman dulu itu hampir tidak terjadi. Yang terjadi sekarang adalah perang cyber dan perang peluru kendali. Kalau kita melihat perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, yang terjadi adalah pertempuran antar rudal, peluru kendali. Pertempuran infanteri, head to head jarang terjadi. Itu terjadi pada Perang Dunia Kedua mungkin. Dan jujur saya tidak mengerti. Saya belum pernah mendengar terkait dengan pembangunan cyber di Indonesia, pertahanan cyber. Gitu. Nah, ini berbanding terbalik dengan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo pada suatu kesempatan pernah memaparkan bahwa selain kita harus melakukan kemandirian lebih tinggi terhadap industri pertahanan kita, kita juga akan melalui yang namanya bioscience teknologi. Bioscience defense itu akan dikembangkan oleh Ganjar Pranowo. Dan ini tidak terpikirkan oleh Prabowo. Yang berikutnya adalah cyber juga akan diperkuat. Ini yang menjadi visi misi seorang Ganjar Pranowo. Dan saya belum pernah mendengar seorang Prabowo bicara terkait dengan cyber lah, bioscience, saya belum pernah mendengar. Yang sering saya mendengar membeli alutsista, pesawat bekas meskipun ditunda. Jadi industri pertahanan dalam negeri sekarang juga tidak seperti yang kita harapkan. Jadi artinya kalau kita nanti menelisik debat antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo, ini suatu hal yang bertolak belakang. Ganjar Pranowo penuh dengan visi jauh ke depan dan berdasarkan realita yang ada sekarang, sedangkan Prabowo masih mengacu pada pola-pola yang lama atau old school, pemikiran-pemikiran lama. Ini menarik sekali, kita lihat saja. Apakah dalam waktu dekat ini Pak Prabowo dipoles lagi oleh tim sesnya seperti mereka memoles Gibran? Tidak natural, tapi dilakukan juga. Tapi yang jelas pandangan asli seseorang sehebat apapun dia dipoles akan keluar juga. Pandangan ortodoks dari seorang Prabowo ini sudah mengental dalam dirinya. Sedangkan Ganjar Pranowo mempunyai pandangan-pandangan yang sangat visioner.
kemandirian industri dalam negeri, kemudian pengembangan bioscience untuk teknologi untuk pertahanan, kemudian cyber, dan banyak-banyak hal yang lain. Sedangkan apa yang dilakukan Prabowo selama ini? Membangun Komcat, Komando Cadangan. Ada sekian ribu orang dibiayai negara. Pertanyaan saya sekarang, kemana Komcat itu? Dan apa manfaatnya Komcat itu sekarang? Tidak ada. Pertanyaannya berapa triliun uang negara, uang kita yang dialokasikan untuk Komcat beberapa angkatan ini. Apakah sudah diaudit? Tidak pernah. Apakah kita perlu Komcat? Aneh. Jujur, yang perlu Komcat itu adalah mungkin Angkatan Laut. Dengan memberdayakan nelayan sebagai komando cadangan mungkin. Atau mungkin pilot-pilot pesawat komersial itu juga menjadi Komcat dari TNI AU kalau kondisi yang emergensi. Nah, yang Komcat-Komcat yang ada sekarang ini untuk apa? Saya tidak mengerti. Ada Komcat, bahkan ada duta Komcat, letkol, tituler, Deddy Corbuzier. Nah, untuk apa gitu? Ini menunjukkan dengan jelas pandangan atau perspektif seorang Prabowo terhadap strategi pertahanan keamanan kita masih old school, masih lama, tidak visioner, tidak menjejak pada kondisi dan realita yang ada sekarang. Ini akan kita lihat lagi. Kalau untuk Anies Baswedan mungkin ya so-so lah. Saya tidak pernah mendengar Anies mempunyai visi yang baik untuk industri pertahanan atau strategi pertahanan. Saya tidak tahu seperti apa. Nah, untuk hubungan internasional, saya pikir Pak Prabowo akan keteteran kalau dicecar oleh Anies dan Ganjar. Karena dua orang ini macannya podium dan dia pintar mengolah narasi-narasi dan Pak Prabowo siap-siap aja akan digempur habis-habisan. Termasuk masalah geopolitik. Nah, masalah geopolitik ini juga menarik ini. Mungkin saya ingatkan saudara atau teman-teman saya, sahabat Udismain, bahwa beberapa waktu yang lalu di Shangri-La, Singapura, Pak Prabowo pernah membuat usulan bahwa harus ada referendum di Ukraina. Dan ini ditolak mentah-mentah oleh Ukraina maupun oleh dunia internasional. Karena apa? Ini sangat tidak masuk akal. Artinya di sini kelihatan sekali bahwa pengetahuan geopolitik internasional dari seorang Prabowo sangat mentah. Dan ini akan menjadi sasaran tembak yang empuk bagi Ganjar Pranowo khususnya maupun Anies Baswedan. Karena dua orang ini mempunyai kemampuan pengetahuan geopolitik internasional yang sangat mumpuni. Siap-siap saja kita nikmati debat capres seperti apa tanggal 7 Januari 2024. Mudah-mudahan moderatornya tidak seperti yang dulu-dulu hanya sebagai timekeeper, sebagai pembaca pertanyaan semata, kayak robot begitu. Mudah-mudahan moderatornya bisa bertindak sebagai moderator diskusi atau debat yang meyakinkan. Jangan hanya seperti sekarang. Buat apa menyewa anchor stasiun televisi mahal kalau hanya sebagai pembaca pertanyaan dan timekeeper semata. Memalukan sebetulnya. Tapi saya sangat antusias untuk menunggu apa pertarungan opini antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan dalam debat tanggal 7 Januari 2024. Temanya adalah pertahanan keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Saya akan menyaksikan bagaimana Pak Prabowo yang selama ini tidak mempunyai rekam jejak, mempunyai pandangan visioner terhadap strategi pertahanan kita, harus berhadapan dengan sosok-sosok visioner seperti Ganjar Pranowo. Kita lihat saja nanti seperti apa pertempuran di medan debat tanggal 7 Januari 2024. Baik sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudis Main berikutnya. Sampai jumpa.